Percaya dan kami berserah kepada Tuhan di dalam kehidupan kami. Apapun yang kami harus lalui, kami mau menyerahkan ke dalam tangan Tuhan karena Engkaulah yang tahu yang terbaik bagi kami. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Pada pagi hari ini kami merasakan sukacita, kami merasakan damai, kami merasakan berkat yang datang dari Tuhan. Kami siap untuk hari ini mendengar dan mau diajar lewat firman-Mu. Bagi hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati Tuhan, biar hari ini apa yang kami dengar bisa menegur kami, bisa mengubah kami dalam nama Tuhan Yesus. Ya, siap mendengar firman Tuhan sama-sama dengan saya, kita mau katakan amin, 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 amin. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara semua. Puji Tuhan, selamat datang di Doa Pagi bersama dengan saya Pastor Michael Gunawan. Dan kalau tidak keberatan boleh tulis di live chat sekarang. Tuhan Yesus dahsyat. Puji Tuhan Bapak Ibu, senang sekali bisa kembali di hari Kamis, di hari double blessing. Karena nanti malam kita ada doa malam. Bapak Ibu, nanti malam kita ibadah doa malam di ibadah GSJS Pakuwon Mall. Dan saya percaya saudara semuanya pasti diberkati. Karena nanti malam Bapak Pendeta Roni Daud Simeon akan melayani saudara semuanya. Pak Roni Daud akan melayani, dan saya percaya bahwa ini adalah kesempatan yang luar biasa untuk kita bisa menikmati berkat Tuhan, kita bisa menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa. Dan saya percaya kita semuanya akan lihat banyak mujizat saat kita menyembah, memuliakan Tuhan. Worship night nanti malam, jangan lupa jam 7. Sabtu besok ibadah senior kembali lagi untuk jemaat 55 tahun ke atas. Ada Bapak Pendeta Johan Lumoindong melayani kita, dan sekaligus hari Minggu akan melayani jemaat Tuhan di GSJS Pakuwon Mall. Saya percaya saudara semua pasti diberkati Tuhan. Dan jangan lupa minggu depan udah Paskah Bapak Ibu, dan minggu depan kita akan bersama-sama merayakan Paskah di SCC. Ya, jangan lupa, jangan salah tempat. Kita akan ada di SCC, dan kita ada 2 tamu yang spesial. Jumat Agung ada Bapak Andi Ambarita, dan saudara hari Minggunya tepat pada Paskahnya ada Ibu Ruth Sahanaya. Wow, Bapak Ibu ya, saya percaya pasti saudara akan diberkati. Dan ada Bapak Andi Ambarita juga di hari Minggunya ya. Jadi double blessing yang di Tunjungan Plaza gak kalah keren. Ada Bu Sari Simorangkir dan Bapak Michael Panjaitan. Wow, ya dipenuhi dengan worship. Saya percaya bukan kebetulan ya, tamu-tamu yang kita undang adalah worshiper yang luar biasa yang memberkati Indonesia. Dan saya percaya saudara semua akan diberkati di ibadah Paskah kita tahun ini bersama dengan GSJS. Ya, dari luar kota saya undang untuk bisa datang semuanya. Puji Tuhan. Kita buka Lukas 6. Hari ini kita mau melanjutkan apa yang sudah kita pelajari dari Lukas 6. Hari ini kita akan belajar dari Lukas 6 ayat 27 sampai ayatnya yang ke-36. Kita udah belajar kemarin tentang ucapan bahagia dan ucapan peringatan. Nah, hari ini kita bersama-sama mau belajar bersama-sama tentang mengasihi musuh kita. Wow. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, dan berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadamu pipi yang lain. Dan barang siapa juga mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berikanlah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat padamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu, berbuat baik kepada mereka. Pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu besar di surga. Ya, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab ia baik kepada orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Wow, Bapak Ibu Saudara, di sini kita baru saja membaca salah satu perikop yang paling powerful di dalam Alkitab, bahwa ada sebuah perintah Tuhan untuk mengasihi musuh. Dan saudara, ini bukan hanya khotbahnya Tuhan Yesus, tapi dia mempraktekannya ketika Tuhan Yesus berada di atas kayu salib. Dan kita pun sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai anak-anak Allah, kita pun juga menjadi orang-orang yang harus melakukan hal yang sama, yaitu kita harus mengasihi musuh kita. Nah, bagaimana kita mengasihi musuh kita?
kita belajar bersama-sama hari ini. Sama-sama tulis di live chat, belajar mengasihi musuh. Nah, itu yang kita mau pelajari hari ini, yaitu kita mau belajar bersama-sama bagaimana kita bisa mengasihi musuh kita. Saudara, ada beberapa cara, tidak hanya 3 yang akan kita bahas hari ini, yang saya berdoa bisa jadi berkat buat saudara. Kita baca ayat per ayat supaya kita bisa belajar benar-benar, mendalami benar-benar bagaimana kita bisa mengasihi musuh kita. Saudara, yang pertama dikatakan kasihilah musuhmu, berbuat baik kepada orang yang membenci kamu. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita mengasihi musuh kita, yaitu kita harus berbuat baik kepada mereka. Itu catat sebagai poin yang pertama, berbuat baik kepada mereka. Bagaimana kita mengasihi musuh kita? Sederhana, kita berbuat yang baik. Kenapa seseorang jadi musuh? Karena mereka melakukan yang jahat terhadap kita. Tapi kita mengasihi dengan cara kita membalas kejahatan mereka dengan kebaikan. Mungkin saudara berkata, Pastor Mike, susah banget loh. Aduh Pak, Bapak nggak tahu betapa sakitnya. Pak, Bapak nggak tahu ya betapa mereka nyakitin saya. Betapa mereka itu menghancurkan hidup saya. Pak, bagaimana omongan mereka terhadap saya. Gue selalu berkata, Pak, Bapak gak tahu, mereka menghalangi jalan saya. Mereka nutup jalan saya. Saya mau kasih tahu kepada saudara, jangan bilang saya gak tahu. Saya tahu persis bagaimana rasanya. Dan saya tahu bagaimana rasanya dihalangi. Saya tahu bagaimana rasanya diomongin orang. Saya tahu bagaimana difitnah orang. Dan saya mau beritahu kepada saudara, ayo belajar seperti Tuhan Yesus. Tetap berbuat baik kepada mereka. Bapak Ibu Saudara, ini sangat sulit. Saya tahu ya, secara daging kita maunya balas kejahatan dengan kejahatan. Ya, tetapi ayo kita belajar jadi orang yang lebih besar hati, yaitu kita berbuat baik kepada orang yang menyakiti kita. Bapak Ibu, caranya gimana? Minta pertolongan Tuhan, minta kekuatan dari Tuhan. Secara manusia nggak bisa. Secara manusia kita kepinginnya kalau mereka ngomongin kita ngomongin mereka lebih. Ya, kalau mereka fitnah kita balik fitnah mereka. Kalau mereka nipu kita 100 juta, kita ambil 200 juta dari mereka. Tetapi kita belajar gak boleh gitu. Kita belajar jadi orang Kristen harus berbeda. Yaitu saat orang jahat sama kita, ayo kita bisa mengasihi mereka dengan cara sederhana. Tetap berbuat baik sama mereka, tetap senyum sama mereka, tetap menghormati mereka, tetap ya ngomong yang baik tentang mereka, jangan menjelekkan mereka. Ya, terus biarlah kita berbuat yang baik di hadapan Tuhan. Percayalah nanti upah kita itu besar di surga. Upahnya kita itu di hadapan Tuhan lebih besar loh daripada kalau kita balas. Kalau kita balas kejahatan dengan kejahatan, kita nggak mungkin dapat upahnya. Kenapa? Karena yang nggak ada spesialnya kita di hadapan Tuhan. Tapi kalau saudara dan saya belajar menjadi orang-orang Kristen yang bisa mengasihi orang yang menyakiti saudara. Saudara bisa mengalah dengan orang yang mungkin membuat hidup saudara menderita. Saya percaya upah kita itu selalu besar. Yang setuju sama-sama katakan amin. Yang kedua, saudara bisa kita lihat di ayat 28. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Bagaimana kita mengasihi musuh kita? Yang kedua, kita harus berdoa untuk mereka. Sama-sama tulis di live chat, berdoa untuk mereka. Bapak Ibu, selain kita berbuat baik, di dalam waktu kita doa sama Tuhan, berkati mereka. Berkati, ucapkan berkat atas mereka. Dikatakan mintalah berkat bagi orang yang untuk kamu. Aduh, ini lebih susah lagi. Kalau kita cuma disuruh senyum, Pak, kalau saya cuma disuruh baik, menyapa mereka, saya masih bisa. Tapi untuk doain, saya gak bisa. Nah, tetapi firman Tuhan berkata, you have to do it. Kalau Tuhan Yesus udah kasih perintah, dia pasti memberikan kita kemampuan untuk bisa melakukannya. Minta doa berkat bagi mereka. Saudara, saya sering mendoakan musuh saya. Saya sering mendoakan orang yang menyakiti saya. Saya sering mendoakan orang-orang yang ngutuk saya. Saya sering mendoakan orang-orang yang berbuat jahat terhadap saya. Gak apa-apa. Gak ada ruginya kok Bapak Ibu. Tulis di live chat, gak ada ruginya. Kita doa, minta berkat buat orang, gak ada ruginya. Kecuali kalau kita minta doa berkat bagi mereka lalu kita rugi. Enggak kok. Kita ini ya, orang jahat sama kita terus kita doain mereka. Justru kita malah untung. Kenapa? Karena di situ Tuhan akan melihat bahwa kita ini adalah orang yang punya kapasitas lebih besar. Kalau kita ini mendoakan orang yang baik sama kita. Misalnya orang itu kasih kita pertolongan, kasih kita uang. Terus kita mendoakan mereka. Ya gampang, semua orang juga bisa. Oh tapi anak Tuhan harus lebih. Anak Tuhan harus ekstra. Anak Tuhan harus punya kasih agape. Yaitu doakan orang yang nyakitin saudara. Doakan orang yang membenci saudara. Ya, saya mempraktekkan itu ya di depan semua pelayan-pelayan Tuhan, di depan semua sahabat-sahabat saya. Saya mendoakan orang-orang yang nyakitin saya. Mereka berkata, Pastor, masa Pastor doain mereka? Pastor, masa mereka yang udah ngomongin gitu tentang Pastor, tentang keluarga Pastor, masa Pastor doain?
Apa ruginya? Saya nggak pernah merasa ada ruginya di dalam doa. Ya, yang pasti adalah doanya harus benar, jangan doanya, "Pak, saya doa supaya api dari surga menghancurkan rumah mereka." Nah, itu bukan doa yang benar Bapak Ibu Saudara. Karena itu di ayat ini dikatakan minta berkat dan berdoalah. Ya, jadi artinya doanya kita minta Tuhan memberkati mereka. Mungkin ada orang yang nipu uang saudara, atau bawa lari uang saudara. Berkati mereka supaya apa? Satu saat kalau mereka disadarkan, mereka kembali diberkati, mereka bisa mengembalikan itu kepada saudara. Itu tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan dan gak ada ruginya juga. Kalau kita ngutuk, maka kita nabur kutuk. Nanti satu saat kalau kita salah, kita juga dikutukin sama orang. Ya, jadi itulah yang kedua. Yang ketiga dikatakan apa? Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah kepada pipimu yang lain. Barang siapa mengambil jubahmu, biarkan juga dia mengambil bajumu. Saudara, yang ketiga, bagaimana saudara dan saya bisa mengasihi musuh kita? Catat yang ketiga, kita harus mengalah. Sama-sama tulis di live chat, mengalah. Nah, ini lebih berat lagi. Ya Bapak Ibu, wah ini ya disuruh ngalah ini gak mudah. Disuruh mengalah ini, wah it's not simple. Kalau ada yang nampar pipi kamu yang satu, berikan pipimu yang ke kiri. Kita kalau ditampar itu bukan cuma sakit pipinya. Pipi gak terlalu sakit. Yang sakit itu harga dirinya. Ayo, kalau ada orang tampar kita berikan pipi kiri, artinya apa? Kita ngalah aja. Ya udahlah, dia mau nampar berapa kali, dia mau nampar kanan kiri gak ada masalah. Ya kan, dia mau ngambil apapun dari hidup saya gak ada masalah. Bukan berarti kita bodoh, tapi ya udahlah kita ngalah aja. Gak apa-apa, yang ngalah pasti nanti dibuat Tuhan menjadi pemenang. Dikatakan barang siapa ngambil jubahmu, artinya apa? Nggak minta, nggak ngomong apa-apa, dia ambil. Kasih aja juga bajumu, nggak apa-apa, ambil aja sekalian. Artinya apa? Kita ngalah aja sama mereka. Saya pernah khotbah, salah satu khotbah yang berkesan dalam hidup saya, bagi diri saya sendiri adalah ketika Ishak mengalah dengan orang-orang di Gerar, di mana dia dan hamba-hambanya yang menggali sumur, keluar air, tetapi orang Gerar mengambil dan dia mengalah. Dan akhirnya Tuhan berikan dia Rehobot. Saudara, ayo jadilah orang-orang Kristen yang meneladani Ishak. Kita jadi orang yang mengalah. Kita bisa mengasihi mereka bukan hanya dengan mendoakan, tapi saat kita mengalah dan tidak membalas. Balasan itu haknya Tuhan. Tulis itu dulu di live chat. Pembalasan haknya Tuhan. Jadi itu yang harus kita pegang dulu di dalam hidup. Prinsip itu yang harus kita pegang. Pembalasan itu haknya Tuhan. Kalau kita yang balas, maka nanti Tuhan gak akan menegakkan keadilannya. Biar Tuhan aja yang menangani. Sama seperti kalau saudara mungkin diperlakukan secara tidak adil, biar nanti pengacara atau biar nanti polisi yang menyelesaikan. Ya, biar nanti ada orang tengahnya yang menyelesaikan. Ya, dalam hidup memang ada hal-hal yang memang dibawa ke pengadilan. Tapi kita belajar ya Bapak Ibu, kalau ada hal yang memang gak perlu masuk ke pengadilan, udah kita lebih baik gak usah. Ya, lebih baik kita selesaikan secara keluarga. Itu menurut saya. Kalau bisa itu semua diselesaikan dengan baik-baik. Ada orang yang sampai somasi sana, somasi sini. Lebih baik menurut saya selesaikan aja. Ya, apalagi kita orang Kristen. Kita gak perlulah sampai kita ini harus membawa perkara itu sampai ke publik, gak usah. Kita itu lebih baik kalau diperlakukan gimana pun kita ngalah aja. Orang ngalah itu pasti dijaga Tuhan. Dilindungi Tuhan, dipelihara Tuhan, dan diberkati Tuhan. Doa saya Bapak Ibu, siapapun saudara yang mendengar khotbah ini. Mungkin saudara lagi sakit hati. Mungkin saudara lagi jengkel, lagi dongkol, itu bahasa Surabaya ini. Mungkin saudara merasa gak adil Pak gak bisa Pak, kayak gitu. Tapi saya berdoa lewat siaran ini, saudara dirubah pikirannya. Udah gak usah balas, udah gak usah kita ngomel, gak usah kita marah-marah, kita mengalah. Saya percaya saat kita belajar mengalah, nanti Tuhan yang berperang buat kita. Dikatakan apa? Berikanlah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Artinya apa? Yang keempat, ayo murah hati. Sama-sama tulis live chat, murah hati. Ayo jadilah orang yang biar hati kita lebih besar lah, kita murah hati dengan semua orang. Ya, orang minta sama kita, ya kita bantulah, kita tolonglah kalau kita bisa. Jangan minta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Ya udahlah, kalau kita ini punya lebih, ya nggak apa-apa. Kita berikan kepada orang. Mungkin dunia mengatakan itu stupid, itu bodoh. Itu adalah artinya kita ini nggak bisa bela diri. Enggak. Artinya kita taat dengan firman. Bapak Ibu Saudara, kalau ada orang yang minta sama kita, kalau kita bisa kita tolong. Kalau kita bisa loh ya, bukan berarti ada teman kita minta sama kita utang terus kita bantu. Enggak, itu namanya mencelakakan diri sendiri. Tapi kalau teman kita membutuhkan, ya, lalu saudara punya lebih daripada itu, kita tolong mereka, kita bantu mereka.
Kita kasih apa yang kita bisa kepada mereka. Nggak usah minta balasan. Ya nggak usah kita, kamu nanti satu hari balikin. Nggak usah dibalikin. Saya selalu megang prinsip, kalau ada orang mau pinjam uang sama saya bilang nggak bisa, tapi saya akan kasih berkat. Saya orangnya megang prinsip dari dulu dan ini selalu dipegang oleh pribadi saya. Saya nggak akan mau menghutangi orang. Tapi saya mau memberi kepada orang. Jadi kalau ada orang yang minta sama saya mau pinjam uang, yang pasti tidak mungkin. Ya, kenapa? Karena saya megang prinsip itu, yaitu saya lebih baik memberi. Jadi bukan berarti saya nggak mau minjemin terus saya nggak mau memberi, enggak. Tetapi kalau saya nggak minjemin, saya beri. Karena menurut saya itu lebih aman. Kalau kita meminjami orang, suatu saat kita jadi pengemis. Kenapa? Kita pinjemin orang, kita nunggu, kita nagih. Oh, kalau kita nagih, kita nanti jadi pengemis. Bisa-bisa nanti yang kita utangi bisa nanti marah sama kita. Udah, dibilang nggak ada kok. Masa kamu minta lagi? Jadi saya daripada konflik, daripada merusak hubungan, saya lebih baik kasih. Misalnya nih orang ini, Pak saya mau pinjam. Saya bilang, oh mohon maaf, saya kasih ini aja. Apa yang saya punya, saya kasih, nggak usah dibalikin. Itu firman Tuhan. Jangan meminta kembali orang yang mengambil kepunyaanmu, nggak apa-apa. Jadi kalau ada orang yang diberi, puji Tuhan, kita let it go. Saya khotbah 2 minggu yang lalu, kalau saudara ingat itulah kasih agape. Kita tanpa pamrih. Kalau kita udah keluar dari tangan kita, anggap aja udah nggak ada. Anggap aja udah pergi. Anggap aja udah lewat. Ya Bapak Ibu, itulah cara kita mengasihi musuh-musuh kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara dikatakan, sebagaimana kamu kehendaki orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Ayo kepada musuh kita apa? Kita lakukan yang benar. Sama-sama tulis di live chat, lakukan yang benar, yang adil, yang benar. Saudara dikatakan lakukanlah kepada orang lain seperti kamu ingin diperbuat. Jangan kita melakukan kembali kepada mereka seperti kita gak mau diperbuat. Artinya apa? Apapun yang orang lakukan terhadap kita, benar gak benar, tetap kita pegang prinsip, saya tetap mau melakukan yang benar. Jadi kalau ada orang yang memperlakukan kita gak adil, tetap adil. Tetap yang benar. Saudara, itulah cara kita bisa mengasihi musuh kita. Jadi hari ini kita belajar bersama-sama sebagai anak-anak Tuhan. Mengasihi musuh tidak semudah itu. Tetapi Tuhan yang sudah memerintahkan itu, memberikan kita perintah itu, Dia yang memampukan kita. Doa saya, mungkin ada yang dengar ini lagi sakit hati, lagi marah, lagi jengkel. Saudara mau balas, buang semua niat itu. Bermurah hati, kasihi mereka, berkati mereka, doain mereka. Maka saya percaya Tuhan gak pernah ingkar janji. Upah saudara besar di surga. Tundukkan kepala saudara. Biarlah hari ini firman Tuhan menguatkan kami, merubah kami, menyadarkan kami dan memberkati kami. Berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Memberkati jemaat Tuhan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati dan mau melakukan firman Tuhan ini. Sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Senang sekali bisa melayani saudara semuanya di ibadah doa pagi hari ini. Jangan lupa nanti malam ada doa malam. Dan Sabtu besok ada ibadah senior. Ya, kita ketemu besok pagi jam 5. Saya akan melanjutkan Lukas pasal yang ke-6. Besok kita mau membahas tentang jangan menghakimi. Wah, itu seru sekali ya Bapak Ibu. God bless you. Selamat istirahat. Selamat beraktivitas, bukan istirahat ya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Amin.